Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah sahabat semuanya. Kembali lagi kami menyapa Anda dengan konten-konten yang semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Terima kasih bagi sahabat yang sudah meluangkan waktu untuk subscribe dan menonton video kami. Selamat menyaksikan. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Sarang, Gus Baha menikah dengan seorang anak kiai yang bernama Ning Winda, dari keluarga pondok pesantren Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur. Ada cerita menarik dengan pernikahan beliau. Jadi, sebelum lamaran, Gus Baha menemui calon mertuanya dan mengutarakan bahwa kehidupan beliau bukanlah model kehidupan yang glamor, melainkan kehidupan yang sangat sederhana. Beliau berusaha meyakinkan calon mertuanya untuk berpikir ulang atas rencana pernikahan tersebut. Tentu maksud beliau agar mertuanya tidak kecewa di kemudian hari. Namun mertuanya hanya tersenyum dan hanya mengatakan, "Klop alias sami mawon kalih kulo. Sama saja dengan saya." Kesederhanaan Gus Baha dibuktikan saat beliau berangkat ke pondok pesantren Sidogiri untuk melangsungkan akad nikah yang telah ditentukan waktunya. Gus Baha berangkat sendiri ke Pasuruan dengan menumpang bus kelas ekonomi. Setelah menikah, Gus Baha mencoba hidup mandiri dengan keluarga barunya. Gus Baha menetap di Yogyakarta. Selama di Jogja, beliau menyewa rumah untuk ditempati keluarga kecilnya. Semenjak Gus Baha menetap di Yogyakarta, banyak santri-santri Karangmangu yang merasa kehilangan. Hingga pada akhirnya mereka menyusul Gus Baha ke Yogya dan urunan atau patungan untuk menyewa rumah di dekat rumah beliau, agar tetap bisa mengaji kepada beliau. Ada sekitar 5 atau 7 santri Mutahorijin Al-Anwar maupun MGS yang ikut ke Yogya. Saat di Yogya inilah kemudian banyak masyarakat sekitar rumah Gus Baha, yang akhirnya ikut mengaji kepada beliau. Dengan kedalaman ilmu yang beliau miliki, baik dalam bidang tafsir Al-Quran, fikih, maupun sejarah, ilmu-ilmu yang beliau sampaikan sangat dinikmati pendengarnya. Nama beliau pun semakin dikenal di kalangan masyarakat yang haus ilmu, bahkan sampai di telinga para akademisi, hingga akhirnya beliau diminta menjadi ketua tim Lajnah Mushaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Karena mereka menganggap ilmu beliau sangat mumpuni dalam bidang tersebut, beliau duduk bersama para profesor, doktor, dan ahli-ahli Al-Quran dari seluruh Indonesia, seperti Profesor Dr. Quraish Shihab, Profesor Zaini Dahlan, Profesor Sohib dan para anggota Dewan Tafsir Nasional yang lain. Walaupun nama beliau semakin terkenal, mulai dari lingkungan pesantren sampai lingkungan akademisi formal, mulai masyarakat biasa sampai tokoh nasional bahkan di kalangan selebritis nasional, mulai dalam negeri sampai luar negeri, tidak lantas merubah sikap dan prinsip Gus Baha. Beliau tetap tampil sederhana dengan ciri khasnya yaitu bersarung, baju putih dan peci hitam. Ceramah beliau selalu ditunggu-tunggu oleh umat. Namun prinsip beliau sebagai kiai yang menjaga esensi dari ilmu, membuat beliau tidak mau diundang untuk ceramah di pengajian-pengajian akbar, dan beliau memilih tetap istiqomah mengajar di pesantrennya atau di tempat lain yang sudah menjadi rutinitasnya. Pengajian virtual pun semakin ramai, tiap pengajian Gus Baha yang ditayangkan di channel YouTube atau yang lain selalu banyak orang yang menonton dan menyimaknya. Hal itu menunjukkan ilmu-ilmu beliau dan cara beliau menyampaikan sangatlah diterima dan dibutuhkan umat. Demikian biografi Gus Baha bagian 2. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian video dari kami. Semoga bermanfaat. Kembali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktu menontonnya, dan dukung kami agar semangat dalam berkarya dengan cara subscribe, like dan share video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.